motornya, atau dia juga punya motor juga. Tapi juga kadang-kadang nggak punya motor, tanya nggak punya motor, terus cari motor. Kenapa? Mondok. Yang apa gitu? Ya pemotongan ayam misalnya, cari motor. Kenapa? Karena dia ngantar ayam kemana-mana. Nah, itu adalah contoh dari priority of paradise. Kenapa? Siapa yang melingkupinya gitu. Itu dianggap sesuatu yang benar. Malah nggak benar kalau yang transportasi kok, transportasi motor kok nggak bisa naik motor, nggak benar. Itu nggak normal kan, kan? Yang apa namanya, yang kesehatan misalnya, yang biasanya harus taruh anak-anak ke obat atau apa, nah salah. Nah itu ada paradigma. Ini kata kunci selanjutnya itu adalah paradigma. Kita ada beberapa kata kunci ya. Pertama adalah normal science, kedua adalah paradigma, ada nah ini anomali. Anomali itu apa ya? Dulu belajar biologi, anomali itu adalah sifat-sifat yang tidak lazim. Kita bicara anomali air. Air itu ya sifat-sifat yang tidak lazim dari air. Kenapa? Air normalnya mengalir dari atas ke bawah. Ya, itu benar. Itu normal. Tapi kalau kita kasih kain ke atas, itu ngerembes ke atas. Nah, apa maksudnya? Punya daya kapilari. Kita kan lagi kapilari. Nah, itu salah satu dari anomali air. Terjadi pada air. Itu yang cairan. Nah, itu nggak terjadi. Itu kasih tanah, kasih tanahnya nggak naik ke atas. Dalam ilmu pengetahuan, kadang-kadang terjadi anomali. Itu dalam air ya. Kalau anomali dalam ilmu pengetahuan itu berarti pengetahuan itu tidak bisa lagi menjelaskan hal yang baru terjadi. Ini kita kadang-kadang sulit mencari penjelasan. Oh ya, anak tidak terlalu banyak yang suka berorganisasi. Karena ada teori baru, bukan teori, tapi masih ada penjelasan baru. Kalau organisasi kan mengekang. Organisasi itu kadang-kadang terhadap kimia dan lain sebagainya. Wah, ini ada penjelasan itu nih yang hal baru. Kan zaman itu orang itu sukanya berorganisasi. Ya, ini maksudnya sama. Misalnya apa? Kampanye. Dulu orang bikin baliho kampanye, foto gitu kan. Pada gitu kampanye fisik. Atau mana, lapangan. Nah, tapi sekarang ya kembali. Kampanye itu pakai AI. Karena antum sudah tahu ya tahun 2024 itu kan ada kampanye yang biasanya pakai AI. Kan di berbagai tempat sama. Juga juga itu anomali. Pernah fokus dalam cara kampanye. Tapi apa? Kampanye yang sebaliknya tidak pakai dana kampanye. Kan juga ada tuh apa namanya, tim sesnya yang dibayar. Nah, tim sesnya nggak dibayar. Ada jenis-jenis demokrasi yang baru itu dalam ilmu politik kayak gitu. Nah sekarang kita juga apa namanya, dulu itu kalau ada CS atau apa gitu kan, Pak, Bu, gitu kan, pagi Pak, pagi Bu. Sekarang terjadi pergeseran paradigma. Paradigma ini kalau antum ke tempat mana nanya admin atau apa, dia nanya Kak. Nah, kok jadi Kak gitu kan? Dengan Bapak siapa, dengan Ibu siapa? Jadinya Kak.
bukan. Nah, ini kan umum kita buat perempuan tua atau muda kan terjadi paradigma dalam namanya scientific discovery, penemuan ilmiah yang baru atau penemuan ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan yang beneran, contohnya baterai. Jadi scientific discovery itu yang namanya mobil listrik sudah ada dalam pikiran manusia, sudah ada dalam pikiran ya, tapi lama-lama mewujud menjadi kenyataan. Tapi mungkin di tahun 1600-an gitu, mobil listrik belum ada dalam pikiran manusia karena listriknya aja belum ada, gitu kan? Karena sudah mulai ada listrik, apa terjadi? Discovery yang lain, ada alat-alat yang berbasis listrik. Karena nanti ada kompor listrik. Tapi sekarang yang masih normal adalah kompor gas. Dulu zaman saya waktu masih kecil, kompor gas belum normal. Yang anomali, yang kompor gas hanya orang kaya. Makanya pakai apa? Minyak. Masih pakai kayu, tandur. Itu normal. Tapi lama-lama orang bergeser paradigmanya menjadi kompor gas. Lama-lama lagi bergeser, jadi akan lama-lama menjadi kompor minyak. Apa namanya? Kompor listrik, sorry. Kenapa? Karena listrik sebenarnya sudah ada di mana-mana. Lama-lama mulai pusing distribusinya, kadang-kadang jadi langka, telah datang dan lain sebagainya. Ya telah datang faktornya banyak yang kendaraan di jalan, gitu kan. Itu adalah contoh dari pergeseran. Scientific discovery itu bukan hal yang baru. Makanya setelah tadi ada normal science, itu ada anomali, orang akhirnya mengalami krisis. Kan? Ini ada krisis and the emergence of scientific theory. Krisis itu adalah sesuatu yang belum bisa diselesaikan. Kayak kita sekarang nih, masih krisis. Tidak bisa menyelesaikan satu masalah. Contohnya apa? Nah ini anak-anak kosong nggak di subuh, nggak ada kegiatan kadang-kadang. Terus gimana nih kalau nggak ada kegiatan? Dan subuh mulai ada. Teman-teman sekalian, kalau subuh ada kegiatan apa ya di masjid ya? Kita subuh udah ada kan? Ya. Tafsir Al-Munir itu oleh Ustaz Khalid Muslim. Ini udah dari tahun 2015. Tafsir Al-Munir. Ini udah haul tahun kajian tafsir Al-Munir. Wah itu dia membuat sesuatu yang besar. Lain hal-hal yang lain ini sudah mulai ada. Ini Ayyuhal Walad. Jalan 2 atau 3 tahun. Ada Silsilatul Azhar Asy'ari, anaknya PBA. Nggak tahu kalau hal-hal yang lain. Saya belum gitu kan. Itu contoh. Ada krisis dan solusi itu. Perlu dibuat kamu, gitu kan? Buat ini, perlu dibuat itu. Oh iya, kalau kayak kita di kehidupan nyata tadi ya. Kalau kompor gas sulit, mulai ada subsidi kompor listrik. Karena udah mulai krisis. Kompor gas susah, apa gasnya? Ini kan bikin rusuh. Kompor listrik itu, kalau gitu, ya masih mahal sekarang. Satu kali ya berapa? Nggak mahal-mahal, tapi juga murah-murah amat ya. Ya kalau gas 20.000. Buat kalau masak keluarga yang normalnya 20 hari ya. Makanya ada intens ya, mungkin 20 hari sampai setengah bulan 20.000. Kenapa ya kayaknya apakah 20.000 bisa untuk bulan? Mulai ini kan pada krisis, mana yang lebih murah, energi listrik atau energi gas? Ini juga akan menjadikan hal yang lain. Karena oh iya kita kan tahu ya harga listrik 1 kWh berapa ya saya nggak lupa 1.800 apa ya. KWH itu watt ya, 1.000 watt gitu ya.
komputer itu ya, ada UPS-nya ya, gayanya 1000-an. Itu maksudnya 1000-an per jam. Jadi antum kalau ngidupin komputer 1 jam, daya komputernya 1000-an, 1 jam itu kira-kira ya. Nah, kalau di warnet ini 2000 1 jam, itu untung. Itu kan orang di warnet kita hitungnya kayak gitu. Sama kayak antum itu ngetes HP itu kan. Kan ada kadang-kadang di tempat umum ada jasa ngetes HP. Nah, itu ngetes HP sejam atau kuat ya. HP antum itu berapa ampere? 6000 ampere. Ya, yang buat, buat. Nah, jadi kalau dia ngetes sejam dapat 6000-an, bayarnya lebih dari 2000 dong. Itu contoh-contoh dari fakta tentang apa namanya itu listrik dan lain. Ini memang ada hitungannya teman-teman sekalian. Wah, terus ini. Wah, ini lebih mahal daripada jam. Orang belum beralih ke listrik, kenapa lebih mahal? Nah, sama kayak kuliah, pikir kuliah. Ah, bayar kuliah 4 tahun, berapa kira-kira? Hampir sekitar 50 juta. Ini kita nggak kerja. Kan orang akhirnya berpikir secara matematis. Ya, kita 50 tahun ini buat usaha aja. Biar 4 tahun lagi, tuh, usahanya udah bisa lancar. Nah, itu kan orang akhirnya berpikir seperti itu. Orang tua itu bilang ke anaknya, "Nak, nggak punya duit. Apa? Bisa milih kuliah." Terus saya bisa. Ya kalau dihitung, ya, tapi dia kira nggak punya uang. Kenapa? Ya, dia menghitungnya, itu merugikan. Ya, itu yang berpikir, wah, itu buat kelihatannya mahal. Bukan. Apalagi punya pesantren. Orang udah punya temen, ada kegiatan, ongkos itu gak nambah, bisa nyicil lah. Jadi lebih menguntungkan kalau dipikir-pikir daripada langsung kerja atau usaha. Usaha itu masih modal, masih apa. Nah, itu contoh krisis. Berpikir secara krisis. Ini kalau ada ini. Sama dengan ilmu pengetahuan juga. Saya sekarang sudah ditemukan mobil listrik. Terus apa masalahnya mobil listrik? Tes, kan gitu kan. Kalau mobil, isi bensin, kan? Bensin kan tinggal isi. Full tank misalnya. Salah sih, 3 menit, 4 menit, udah full tank. Terus jalan lagi. Nah, kalau ngetes baterai mobil listrik, lama. Nanti jaraknya ada berapa? 100 km. Dari Madiun sampai ke Solo. Doang. Makanya kan orang kritis nih. Karena kita punya mobil listrik tapi nggak tesnya lama, jarak tempuhnya pendek. Kan gitu kan akhirnya. Di mobil listrik belum ada mobil alih walaupun sudah disubsidi, walaupun pajaknya murah. Tapi nanti lain ceritanya kalau di emergence of scientific theory nanti ada ilmu baru yang menemukan baterai yang bisa membuat mobil itu sampai jarak 1000 km. Nah, itu 1000 km itu dari Ponorogo sampai Jakarta lebih lah. Saya jadi lain. Orang akhirnya kayak bisa milih mobil listrik karena lebih murah. Jadi ya cara orang hidup begitu. Namanya ada the response of crisis. Nah, ini respon dari krisis itu. Itu merespon untuk membuat baterai baru. Perlu dibuat teknologi baterai yang baru. Perlu dibuat baterai yang baru. Baterai yang ya lebih apa namanya? Ya misalnya gitu. Tapi dayanya bisa nyimpan lebih banyak. Sama kayak sekarang teknologi HP. HP perlu RAM yang besar. Perlu RAM yang besar. Wah, ini contohnya ini. Berkembang lah. Sekarang gini nih.
harga RAM komputer atau laptop naik tinggi mati-matian. Kenapa? Karena ternyata ada yang membeli itu dalam jumlah banyak untuk mengembangkan teknologi AI. Terjadi apa? Krisis. Nah, itu contohnya dari krisis dalam ilmu pengetahuan ya, dalam bidang sosial ya. Saya ada the nature and the necessity of scientific revolution. Ilmu pengetahuan itu berubah. Orang yang tadinya naik mobil pakai uap ya teman-teman sekalian ya, karena kan pertama kali ditemukan mesin uap. Pakai uap, lalu lama-lama mobil itu pakai BBM gitu kan, bensin. Kemana-mana nyari minyak kan. Apa artinya minyak? Itu apa? Industrinya minyak. Listriknya dibangkitkan dengan apa? Gas. Energi. Kalau lihat orang rebutan energi. Kita aja kan nggak ngerasa kan. Rebutan energi. Energinya apa contohnya itu? Terus di minyak, gas, bara, itu yang pasti dibutuhkan orang. Pasti bukan hanya sekedar dibutuhkan sehari terus itu nggak butuh lagi. Tiap hari. Bara. Ini jual ke Eropa. Gini kayak gini nih orang-orang Eropa butuh dari sini. Mau mana? Cuma kalau di Indonesia nggak kemana? Kemarin bukan. Ada pemanas. Kita orang Eropa merespon krisis energinya dengan apa? Membeli energi ke tempat lain, beli batu bara dari Indonesia. Contohnya kayak gitu. Parah. Listrik gimana tuh? Wah, itu kalau anggaran listrik orang Eropa itu, ya emang sih listrik itu energi yang kedua, bukan energi yang dasarnya untuk membangkitkan listrik kan pakai batu bara. Ya atau enggak? Contoh ya, biar kita ngerti ya, ilmu pengetahuan itu juga berkembang. Dulu ilmu kedokteran itu seperti ini, sekarang sudah seperti itu. Ya berkembang lagi. Ya, komunikasi juga gitu. Salah satu bentuk perkembangannya adalah media sosial yang berubah-ubah dan bukan untuk generasi sekian ya. Itu ada Instagram, umur sekian. Sekarang ada TikTok. Sekarang dari dulu, cuma dulu tuh TikTok tuh untuk generasi milenialnya orang-orang Cina awalnya dulu tuh. Kamu tuh anak kecil di Indonesia. Ada kan kita nanti nggak tahu nih tahun 2000 tahun mendatang setelah TikTok ada apa gitu kan. TikTok yang memulai adanya monetisasi ya, uang gitu kan, konten dapat itu juga gitu dan dapat. Instagram juga mulai lama-lama ada tadi TikTok. Iya, mana-mana media sosial itu menawarkan apa? Wah, supaya orang terus oh gitu ya teman-teman ya. Nah, itu ini kita baru bahas friksi ya. Jadi kita akan ngobrol ya. Ada tadi saya kita beberapa anak kecil normal science, terus ada paradigm, ada anomali, 3 gitu ya. Ada krisis, ada 4. Yang lebih penting kalau scientific discovery itu artinya apa? Penemuan kimia. Discovery itu artinya penemuan. Dulu belum ditemukan, sekarang dianggap belum dianggap sesuatu yang benar, sekarang dianggap sesuatu yang benar. Itu kalau tahu ya dulu trennya di pondok itu orang pakai celana itu wah kan enggak, zaman sekarang orang pakai celana ya sempit. Scientific discovery botol tengah-tengah, apa tidak terlalu sempit juga tidak terlalu lebar, tepat atau sempit dan tidak terlalu lebar, seperti apa?
itu revolusi ilmiah. Kenapa kok dulu pengetahuan itu berevolusi? Ada kepentingan. Kalau dulu itu seperti ya, kalian orang zaman dulu ya, tahun 500 ke belakang itu orang tahu. Catatan Surya. Catatan Surya itu pusatnya di bumi. Dulu orang tahunya begitu. Sekarang enggak, sekarang beda. Pusat tata surya itu adanya di hari. Kenapa? Itu ada revolusi. Itu tahunya di ini, tahunya ya. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa buktikan bahwa pusatnya adalah di bumi. Nah, sekarang orang sudah bisa buktikan dan tahu kalau pusatnya bukan tapi di matahari. Itu adalah contoh scientific revolution. Makanya itu disebut Copernican revolution. Revolusinya Copernicus. Konon yang menemukan adalah Copernicus. Orang barat akhirnya lama tahu. Ambil aja dari orang muslim. Orang muslim itu nggak mempermasalahkan mau tata surya atau bukan, nggak ada masalah karena nggak ada hubungannya dengan keyakinan dan keimanan. Orang gereja zaman dulu mengimani dan mempercayai bahwa bumi itu pusat tata surya. Kan di dalam kitab Bible mereka itu disebut apa? Kerajaan Tuhan di bumi. Kalau mau lihat tuh antum hari itu, the kingdom of God. Hari itu akan menemukan peta Bible tahun 1500-an bahwa petanya tuh bumi itu di tempatnya di situ. Kan sekarang orang akhirnya ternyata ini pun itu salah. Kan dia bilang kenapa? Karena bahwa bumi tata surya. Karena kerajaan Tuhan itu ada di bumi, kan berarti pusatnya di bumi. Kenapa balik? Kenapa menjadi biarkan di Eropa pada abad pertengahan itu percaya bahwa itu nggak benar. Ya kalau kita dalam Islam kan udah nyata ya itu kita sudah disebutkan bahwa kita bisa Taurat kita sudah mengalami perubahan tahrif. Jadi kita kan gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang itu salah, tapi kita nggak bisa bilang itu benar. Kenapa? Ya jelas sudah berubah. Narasinya dalam Al-Quran. Yuharifun al-kalima an mawadhihi. Jadi kitab Injil, kitab Taurat itu sudah ada yang berubah. Kata Allah kayak gitu dalam Al-Quran. Mana yang berubah, mana yang nggak berubah. Allah nggak nyebut. Supaya apa? Supaya kita ini bertoleransi dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Mereka salahkan juga. Bisa masuk kan? Makanya nanti di link WA ya. Jangan dipercaya, tapi juga jangan didustakan. Kenapa? Karena kitab-kitab mereka itu mau bilang sudah dirubah, tapi Nabi tetap bilang jangan dipercaya. Ya, katakan semuanya. Itu maksudnya bahwa ya emang kita ini sudah dirubah, makanya kita tidak boleh mempercayai semuanya, dan tidak boleh mendustakan semuanya. Khawatirnya apa? Khawatirnya kita percaya ternyata salah. Khawatirnya kita dustakan ternyata malah benar. Itulah. Contoh bahwa ada paradigma itu. Tapi kalau kita sebagai orang Muslim nggak perlu ribet. Itu apa teori apa enggak? Bukan rukun iman, bukan rukun Islam. Kita boleh percaya, boleh juga. Maksudnya apa ya? Boleh suatu kepercayaan yang boleh benar, boleh salah. Dan Islam kayak gitu. Kalau sekarang yang terbukti kebenarannya adalah pusat tata surya, enggak. Tapi sekarang matahari adalah pusat tata surya. Tapi apakah mungkin puluhan tahun lagi terbukti yang lainnya? Mungkin. Ya,
kita bisa katakan kayak gini, zamannya Nabi itu isi Al-Quran itu mungkin yang terbukti baru 10%. Sekarang udah terbukti 60%. Tapi nanti kalau sudah kiamat berarti terbukti 100%. Itu contoh. Islam itu mengalami perubahan paradigma dan nggak mengalami perubahan worldview ya. Kalau di sini kan ada revolution and change of worldview. Kita udah belajar worldview ya. Dalam Islam worldview itu sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Dan dengan kepercayaan yang tetap dan tidak berubah. Seperti apa? Iman, Islam, kepercayaan yang tetap dan tidak berubah. Orang dari zaman Nabi ke zaman sekarang, rukun imannya ya, rukun Islamnya ya itu. Ini berbeda dengan orang Eropa yang mana mereka dulu percaya agama. Eropa, orang Barat yang dulu percaya agama, sekarang mulai tidak percaya, bukan sudah mulai, banyak yang tidak percaya agama. Kenapa? Karena isi kitabnya tadi dianggap bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Itulah orang-orang zaman dulu itu perkara itu kan. Ini mana nih yang ikutnya? Kok nggak pada apa? Saya masih ada waktu 12 menit lagi untuk bicara. Kita kata kunci penting tadi ya. Sekarang saya lanjut ke the nature and necessity of scientific research. Berarti revolusi ilmiah ini terjadi. Jadinya gimana? Nah, ada masalah. Perubahan. Jadilah revolusi ilmiah. Lalu, ya, orang percaya bahwa ini adalah pusat tata surya. Tata surya itu matahari. Apakah nanti akan berubah lagi? Karena orang bilang zaman sekarang sudah ditemukan astrofisika. Tata surya matahari itu kita tata surya kita saja. Tidak tata surya yang lain. Nah, ini kan karena ada pemikiran itu akhirnya muncullah film-film yang spekulatif. Kita mencari planet yang bisa ditinggali. Itu kan gitu akhirnya orang sekarang. Film-film zaman sekarang kan gitu. Yang bumi di galaksi yang lain, ada manusia di planet yang lain. Nah, itu muncul dari paradigma itu tadi, scientific revolution tadi. Dulu orang nggak percaya, tapi sekarang karena ilmu pengetahuan itu sudah melebar, orang mulai jadi percaya. Orang mulai bukan percaya, tapi berspekulasi. Gitu ya. Dalam ibarat itu yang disebut ilmu pengetahuan itu adalah spekulasi. Tidak ada yang 100% benar. Kalau kita dalam Islam, kan ini 100% benar. Ada juga yang ya. Tapi kalau dalam Islam itu bukan 100% benar atau enggak. Tapi yang bisa dijadikan landasan keimanan itu sesuatu yang dijadikan landasan keimanan, tapi boleh dipercaya, boleh enggak juga. Kayak hukum akal. Hukum akal itu ada wajib akli. Yang wajib dipercaya. Pak, itu ada. Dan dalil-dalil adanya Tuhan itu adalah dalil akli. Dalil yang bisa ini tapi pakai nalar manusia. Maksudnya apa? Alam kita ini terus orang itu mulai mikir nggak mungkin terbentuk sendiri orang peraturannya satu kok tapi ada yang ngatur. Terbentuk sendiri kan ya sangat. Ini ada hukum alam yang tetap. Hukum alam ada yang tetap. Tadi saya sebelum dari atas wah itu kan hukum yang tetap. Hukum yang tetap itulah yang disebut maaf kayak gitu kan. Nah itu contohnya hukum alam itu seperti itu. Nah, ini kalau hukum manusia itu ada yang tetap ada yang berubah. Contoh hukum manusia yang tetap itu apa? Manusia itu makan. Itu hukum manusia yang tetap. Ini yang hukum manusia yang tidak tetap. Contohnya apa? Cara manusia apa namanya?
zaman dulu itu nggak ada respon, orang sudah makan nasi ya, gitu kan? Seperti itu ada perubahan-perubahan hukum dalam ilmu pengetahuan. Jadi kalau sekarang itu nggak ada sesuatu yang mesti tetap, selalu seperti itu. Tapi kalau dalam Islam ada sesuatu yang mesti tetap dan boleh berubah. Ada juga yang boleh berubah, ada juga yang tidak boleh berubah. Rokaat sholat nggak boleh berubah karena itu adalah hukum tetap, sesuatu yang tetap dalam kehidupan seorang muslim, kan? Apalagi itu makan makanan yang halal. Tapi makanan halal seperti apa? Nah, apa? Kalau di Arab gandum, roti gandum. Karena masih ada roti gandum. Sekarang sudah lebih berkreasi. Ada roti yang bagaimana lah. Contoh perubahan-perubahan. Tapi kan asalkan bahan bakunya itu tidak apa, tidak diharapkan, maka itu boleh. Kreasinya kayak apa aja, boleh aja. Contoh ya, revolution. Kalau dalam Islam nggak ada the change of the world, tidak ada perubahan world. Udah gitu aja wordnya. Iman dan rukun Islam itu bagian dari word. Tiga syariah itu adalah word you, kan? Dan misalnya bagian dari iman itu apa aja? Ya, dalam hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir itu ibahu. Oh, hormati tamu itu bagian dari iman. Apa sih? Orang punya teras banyak, terasnya lebar, aromanya itu. Ada budaya makan, ada budaya apa dan hormati tamu. Itu nggak mesti karena mikir ya, karena emang kita luar negeri itu bahan makanan udah banyak, nggak ada yang bisa apa. Itulah kenapa orang-orang Eropa dulu ke Indonesia, ke Nusantara, mau menjajah dan lain sebagainya, karena itu lagi. Karena nggak bisa seperti di sini, nggak seenak di sini kondisinya. Nah itu contohnya. Nanti cara Eropa Amerika itu kondisinya nggak seenak di sini. Tapi mereka pintar-pintar. Karena apa? Terpaksa keadaan. Kalau nggak pintar, dinginkan. Mereka hanya menemukan teknologi-teknologi untuk menyimpan makanan, teknologi pemanas, teknologi rumah. Mereka harus menemukan. Kalau enggak, kenapa? Bahaya buat kehidupan. Jadi, itulah kenapa di Indonesia itu ilmu pengetahuan tidak cepat, sebenarnya tidak ada yang membuat berkembang cepat. Kenapa? Ya itu tadi, rumah yang standar Eropa kita bisa hidup. Eropa itu rumahnya harus bisa menahan dingin, ya, apalagi ya, menahan beku, gitu kan, salju, gitu. Kita menahan beku, bahan sayuran dalam waktu yang lama. Eropa menemukan salad. Kenapa? Karena kalau musim dingin enaknya pergi ke tempat yang dua musim, ya, negara yang tropis. Dan di Eropa mendingan nongkrong di tempat yang nggak dingin. Contohnya kayak gitu. Itulah kenapa ilmu pengetahuan di beberapa tempat itu berbeda dengan di tempat yang lain. Nah itu jadi kembali ke poin asal saya itu tadi, normal science itu normal science gitu. Itu tadi orang ingin menemukan sesuatu untuk kesejahteraannya. Karena orang pada menemukan sesuatu itu untuk kehidupan mereka. Kalau kita di Indonesia ini cenderung tidak perlu lah ya untuk menemukan sesuatu. Kenapa? Karena dalam kita punya lahan, kita punya rumah, ada lahannya juga ada tanaman sayur, tanaman buah, beras doang. Nah, itu masih itu makan ya, itu nggak butuh uang banyak. Orang nggak terlalu butuh uang. Kalau punya uang malah bingung, cuma flexing kan gitu kan. Jadi nggak terlalu
Kesejahteraan itu diukur masing-masing negara ukurnya beda. Indonesia misalnya yang ukurnya dengan UMR. UMR-nya 1,1 itu termasuk yang kecil di Jawa Timur. Kecil sekali. Orang banyak yang merantau terus DKI, DKW. Sekarang cari yang tahu. Kenapa pengen bangun rumah, pengen apa? Kayak yang kecil. Gitu. Ya, teman-teman harus bisa tahu ya. Oh, pengetahuan makna hidup kasih ini kenapa ngomong makna hidup, ngomong apa dan sebagainya. Ya teman-teman sekalian ya, di Indonesia normal bahwa orang itu kerjanya tidak harus tiap hari. Orang luar negeri kan kerja keras tiap hari. Kenapa? Mereka kan 4 musim, jadi hanya bisa kerja di 3 musim. Musim salju nggak bekerja, yang kerja cuma dikit. Itu kira-kira tuh. Harus paham ya situasinya ya. Kenapa kita di sini, kenapa kita itu ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ya. Kita kuliah itu normalnya apa? Tahun ya kuliah, liburnya bentar doang. Kalau di luar negeri ketika winter itu kadang-kadang nggak ada kuliah. Ketika summer itu kadang-kadang juga libur. Winter ada libur musim panas dan libur musim dingin. Coba tanya teman antum yang di luar negeri. Kan ada libur musim panas, ada libur musim dingin. Dan itu nggak pakai tahun hijriah juga. Nah, karena libur musim, sekarang Saudi Arabia ini banyak teman-teman dari Saudi, sekitaran Arab itu sekarang lagi libur. Musim dingin. Kan paling Desember. Ini di luar negeri sana musim dingin, musim salju. Kayak orang kan kalau Natal itu digambarkan apa namanya? Ada pohon Natal, salju. Kenapa? Karena perlu ada kegiatan Natal itu di luar negeri. Kenapa? Biar orang pada hidup. Kalau ada kegiatan orang pada bingung. Agama di barat itu sekedar untuk hidupkan masyarakat saja. Kita di Indonesia sampai aja. Barang mau Januari mau apa? Hujan tinggal pakai jas hujan kan gitu kan. Kalau panas tinggal pakai payung kan gitu kan. Lebih mudah hidup di Indonesia daripada hidup di tempat lain. Kayaknya Sipki nanti di Spanyol atau ya kalau ada yang bagian-bagian saljunya nanti bisa lah apa yang saya omongkan sekarang. Walaupun saya nggak pernah keluar negeri ya, tapi karena saya suka ngobrol sama teman, jadi tahu gambarannya dan tahu kenapa ilmu pengetahuan cepat sekali berkembang di negara barat yang 4 musim itu tadi. Karena memang tujuannya apa? Ya mereka kita bisa hidup. Enggak, wah bahaya. Ini makanya nanti kita ulang lagi ya, apa ya itu normal science? Itu yang normal. Makanya disebut apa namanya? Sesuatu yang normal itu terjadi secara umum di mana-mana terjadi. Ibaratnya ayam. Yang disebut ayam itu yang punya patok, sayap, itu kan punya kaki. Jadi jadinya gitu. Ayam di Eropa sama juga dengan ayam di Indonesia, tapi ada perbedaannya. Kan? Perbedaan yang parsial atau perbedaan yang kecil. Tapi ada persamaan yang umum. Sapi disebut sapi, orang udah tahu ya disebut sapi. Tapi kan ada sesuatu yang khusus Indonesia. Contohnya apa? Komodo. Komodo nggak bisa hidup di Eropa. Itu contohnya. Orang Eropa tidak tahu komodo, tapi orang tidak tahu. Tapi seluruh dunia tahunya komodo yang kayak gitu. Teman-teman ya, biar tahu ya dalam ilmu pengetahuan itu ada yang umum, ada yang khusus. Itulah kenapa kita tidak perlu kalau kita punya terhadap baru itu pengetahuan dari barat itu tidak selalu bisa kita ikuti dan tidak selalu bisa kita gunakan karena mereka mengandung peradaban yang tidak selalu benar untuk kita. Seperti itu teman-teman sekalian. Makanya ada Islam dan ilmu pengetahuan itu dibicarakan seperti itu.
agar kita bisa memetakan mana ilmu pengetahuan yang bisa kita pakai, mana ilmu pengetahuan yang nggak perlu kita pakai. Jadi barat, kalau di barat kan normal science-nya, kalau kita di Indonesia normal science-nya apa? Beda lagi. Tapi kita punya science yang umumnya ada dan digunakan. Kita motong kan pakai pisau. Untuk pisaunya beda-beda. Tapi semua orang tahu apa itu pisau. Gitu kan? Orang tahu apa itu sepeda motor. Tapi sepeda motor bentuknya beda-beda. Jenisnya juga beda. Contohnya. Lalu kalau ada paradigma itu sesuatu yang melatar belakangi tadi. Apa sih pakai pisau? Oh iya, karena emang mudah disimpan. Gak ribet. Ya meskipun di restoran mungkin ada pisau yang elektrik atau otomatis. Soal bentuknya kayak gimana, atau mungkin mengupasnya dengan alat, dengan robot apa ya kan, kayak efisien untuk digunakan di Indonesia. Butuh listrik, butuh energi. Kalau pakai pisau kan pakai energi tangan selesai. Contohnya kayak gitu. Itu nggak normal di Indonesia. Dan itu juga nggak terlalu normal di negara-negara barat juga. Ini ada paradigm, itu sesuatu yang melatar belakangi. Suatu normal science adalah paradigma. Lalu terjadi anomali gitu ya teman ya. Anomali itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Jadi kita contohnya adalah anomali air. Bahwa kebiasaan semua benda itu kan jatuh dari atas ke bawah. Dan air kan emang juga mengalir dari atas ke bawah. Kalau air itu antum kasih air, airnya antum dari atas, itu airnya bisa merasap sampai ke atas. Berarti air itu punya anomali air. Nah, tapi kalau anomali dalam ilmu pengetahuan itu adanya fenomena yang tidak bisa dijelaskan. Penjelasannya nanti baru akan dicari selanjutnya. Sekarang nih, dan misalnya ada fenomena di Indonesia, orang jualan. Itu dari zaman dulu. Dan ini sudah, tapi kan tetap anomali. Kenapa? Karena peraturannya kan tetap melarang. Kan gitu kan? Anomali. Kita sampai saat ini belum bisa memikirkan solusi untuk krisis seperti ini. Krisis itu adalah bentrokan antara kepentingan dengan anomali itu tadi. Apa orang jualan? Kami kan mahasiswa butuh uang untuk bayar SPP dengan jualan. Kami bisa survive. Oh, ada kayak gitu. Mau dilarang kan gak enak kan? Tapi kalau nggak dilarang, nah ini boleh jualan aja nggak boleh. Nah, terjadi masalah-masalah sosial yang lain. Apalagi kayak gini nanti. Kenapa? Karena banyak yang merasa temennya terus pinjam-pinjam, ngutang-ngutang, bangkrut. Jualannya awalnya pengen untung malah jadi bangkrut. Jadi makanya selanjutnya ada the response to crisis. Ini gimana cara menghadapi krisis ini? Ada kebijakan, ya perlu ada pemetaan, perlu ada yang lain-lain, perlu ada. Karena kan sudah mulai tuh ada kebijakan, kata sekarang akan diadakan lagi pasar, gitu kan? Ada pasar bersama, orang mau jualan di situ. Karena bagi hasilnya masih agak pada nggak mau jualan. Nah itu jadi berbeda kan? Contohnya ya, itu contoh bahwa ini orang masih jualan di asrama, nggak mau di pasar kayak gitu. Atau pasar malam, apa namanya itu? Kenapa? Karena ada bayar. Jualan mau nyari untung dan untungnya dikit, iuran yang gimana? Iuran dikit. Padahal berarti itu terjadi krisis, maka perlu ada apa? Perlu ada kebijakan dan penataan yang lain. Contohnya gitu, ada the response to krisis. Tahun juga gitu, ada respon. Yang terakhir, maka setelah ada krisis, terjadilah scientific revolusi ilmiah. Sama kayak revolusi industri, revolusi apa lagi, revolusi sosial, revolusi gitu lah. Mahasiswa itu ya tak kasih tahuan tuh, mahasiswa Siman itu rambutnya panjang-panjang itu kayak nabi-nabi.
udah rapi-rapi ya, meskipun sekarang ada yang rambutnya kayak pohon beringin, ada yang apa ya, itu masih penting daripada dulu deh. Kalau dulu benar-benar parah, kegiatan pun masih sangat sedikit sekali zaman dulu. Sekarang kegiatan sudah mulai banyak, sudah ada apa, sudah ada apa, sudah ada apa kegiatannya mahasiswa dulu, tapi kuliah siang sore malam hilang, tertata. Mungkin nanti 10 tahun lagi setelah antum lulus ya, balik ke sini itu udah beda lagi suasananya. Kenapa ya? Karena terlalu berubah dari itu, ada revolution. Mungkin itu yang bisa saya bicarakan pada pagi hari ini. Tolong yang tidak hadir meresum, ya, meringkas dan mencari penjelasan ya, nanti di grup ya. Kata kuncinya nanti akan saya taruh juga. Ya. Yang sudah hadir, ini berapa orang yang hadir nih? Ya, hadir ya. Siki hadir ya. Tuh dari. Rafa, Set. Betul. Rafa ya. Biasanya gue tahu. Ini saya absen dulu ya. Terus tadi ada nggak tahu saya nggak tahu ya. Gifta, Set. Miftah. Gimana tadi ada Iya, ya? Set. Saya hadirkan dulu. Yang belum hadir berarti Siki tadi ada ya. Ada nggak ada? Ya. Ada. Dia ada nggak ada? Rofiki nggak ada. Ada nggak ada? Marwili nggak ada juga. Arya nggak ada. Apa namanya, hadir seperti ya. Fari, walaupun nilainya belum bisa di sekarang ya, tapi dari sekarang aja untuk ini. Siapa lagi tuh? Rafa, Ciki ya? Iya, Set. Ciki, oke. Siapa lagi yang lain? Samsu, Set. Iya, Samsu. Siapa lagi? 5 nih. 5 aja nggak apa-apa. Saya tetap kuliah. Satu orang pun nggak kuliah. Ada yang tidak kuliah mengganti dengan itu lagi ngeresum. Kalau hadir ya sudah, antum kan sudah punya ringkasannya. Ringkasannya bisa dikirim grup, nggak apa-apa. Nah, oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita Alhamdulillahirrahmanirrahim. ya, nanti saya kasih tahu di grup ya, teman-teman yang 5 tadi silakan kirim ringkasannya dalam tulisan tangan gitu kan, terus yang